Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kumaha damang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kesehatan sareng kasalamatan. Dina dinten ieu dinten Kemis kaping 28 April 2002 hiji urang patepang deui di pelajaran Basa Sunda. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran Bahasa Sunda. Setelah minggu kemarin kita melakukan PH bab 7 ya. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu di pengajaran 8. Tolong dipersiapkan alat tulisnya ya. Sebelum kita membahas materi, kita baca doa dulu ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Shadaqallahul azim. Ayo sekarang kita bahas materi bab 8. Bab 8 pengajaran 8 tentang kalakuan HD. Kalakuan HD atau perilaku baik. Nah, bab 8 ini mengenai tentang kalakuan HD atau perilaku baik. Perilaku baik itu seperti apa contohnya? Seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan rumah, lingkungan sekolah, menolong sesama. Nah, itu termasuk ke dalam perilaku baik. Nah, jadi kita itu harus berperilaku baik kepada sesama makhluk hidup. Entah itu kepada manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, contoh kita berperilaku baik terhadap hewan, misalnya itu dengan cara memberi makan hewan, tidak menyakiti hewan, tidak menyiksa hewan. Nah, sekarang contoh perilaku baik kita terhadap tumbuhan. Merawatnya dengan baik, memberi pupuk, disiram sesuai waktunya, dirawat dengan baik. Nah, itu contoh-contoh perilaku baik terhadap hewan ataupun tumbuhan. Nah, sekarang coba dibuka halaman 90. Di situ ada sebuah paguneman. Ada yang masih ingat paguneman itu apa? Paguneman dalam bahasa Indonesia disebut dengan percakapan. Paguneman dalam bahasa Indonesia itu adalah percakapan. Nah, sekarang kalian baca dulu percakapannya. Di sini ada percakapan antara Agus, Firman, Rojak, Irma, dan Susi. Nah, coba dibaca. Nah, apabila sudah dibaca, kita coba bahas ya nak. Kita bahas percakapannya. Nah, ini adalah terjemahan dari percakapan yang ada di buku paket halaman 90. Coba ya. Judulnya obrolan barudak atau obrolan percakapan anak-anak. Agus, Man, cios henteu ke sonten kerja kelompok. Man, jadi enggak nanti sore kerja kelompok? Firman menjawab,
Cios atuh Gus, bade di tempat saha kerja kelompok nanya. Jadi ya Gus, di tempat siapa kerja kelompoknya? Rojak menjawab, kapan cenah bade di tempat Agus? Sanes kitu Gus. Kan mau di tempat Agus. Bukan begitu Gus? Agus menjawab, muhun datos widi ka ibu. Iya, sudah izin ke ibu. Irma bercerita juga, wah, resep kerja kelompok di tempat Agus mah patuangan sok wareg. Wah, senang atau suka kerja kelompok di tempat Agus, perut jadi kenyang. Susi juga. Susi mah resep ka ibuna Agus teh bager. Susi senang kepada ibunya Agus. Beliau sangat baik. Agus menjawab, tos kapan ari bager teh kedah ka unggal jalmi? Sudah kan kalau baik itu harus kepada semua orang. Kemudian Rojak berbicara, resepnya mun gaduh sepuh sapertos ibuna Agus. Selanjutnya, senang ya kalau punya orang tua seperti orang tuanya Agus, seperti mamahnya Agus. Agus bertanya, nah, pan mamah Rojak ge bager sanes. Kenapa? Kan mama Rojak juga baik, bukan begitu? Rojak menjawab, muhun, tapi henteu sabager ibuna Agus. Iya, tapi tidak sebaik ibu Agus. Agus menjawab, teu kaeng kitu ka sepuh teh, dosa. Tidak boleh begitu kepada orang tua, dosa. Rojak menjawab, aduh, dosanya Rojak ka mama. Aduh, dosa ya Rojak kepada mama. Agus menjawab, muhun, engke uwi sakola kedah nyuhunkeun dihapunten ka mama. Iya. Nanti pulang sekolah harus meminta maaf kepada mama. Rojak menjawab, nuhunnya Gus, karena segala papatahna. Ku Rojak bade diregepkeun sareng dijalankeun. Terima kasih ya Gus untuk semua nasihatnya. Rojak akan menjalankannya. Agus menjawab, sami-sami Rojak. Sama-sama Rojak. Jadi obrolan ini menceritakan tentang kerja kelompok. Kerja kelompoknya akan dilaksanakan di tempat Agus. Teman-temannya pada senang kerja di tempatnya Agus karena ibunya Agus sangat baik. Dan baik itu harus kepada semua orang, tidak boleh dipilih-pilih. Nah, amanat yang disampaikan dari obrolan ini adalah kita harus berbuat baik terhadap semua orang. Terus kita juga harus menghormati orang tua. Kurang lebih seperti itu amanatnya. Di sini mereka akan melakukan kerja kelompok. Terus di sini Rojak ingin mempunyai ibu seperti ibunya atau mamanya Agus. Sekarang kalian baca kembali yang di buku paket, terus kemudian kalian baca juga lagi yang terjemahan yang ibu tampilkan supaya bisa lebih memahami isinya.
Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nih, ada arti kecap. Ada di halaman 91 sampai 92, di situ ada 6 kecap. Yang pertama banyol. Artinya ocon dalam bahasa Indonesia adalah bercanda. Lamun banyol kabatur teu meunang kaleulewihi. Lamun ocon kabatur teu meunang kaleulewihi. Artinya, apabila kita bercanda kepada orang lain, jangan berlebihan. Bisa dipahami? Sekarang kecap kedua, sepuh. Sepuh itu bahasa halus dari kata kolot. Kalau kolot itu termasuk ke dalam bahasa Loma, sedangkan sepuh itu bahasa halus, artinya adalah orang tua. Nah, penggunaan bahasa Loma biasanya digunakan sehari-hari kepada teman sebaya. Sedangkan kalau bahasa halus digunakan kepada orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati. Contohnya nih, kalimat pertama ini termasuk bahasa Sunda, bahasa halus. Padana mah ayeuna parantos sepuh. Itu menggunakan kata sepuh termasuk ke dalam bahasa Loma. Sedangkan kalimat kedua menggunakan kalimat pertama menggunakan kecap sepuh termasuk ke dalam bahasa halus. Sedangkan kalimat kedua menggunakan kata kolot itu termasuk ke dalam bahasa Loma. Pak Dana ayeuna mah geus kolot. Artinya Pak Dana sekarang sudah tua. Sepuh atau kolot itu bisa artinya bisa orang tua ataupun bisa artinya tua, tergantung kalimatnya. Kecap nu katilu someah, artinya dareh deh. Dalam bahasa Indonesia artinya baik atau ramah. Sintamah kasaha wae someah. Sintamah kasaha wae dareh deh. Sinta kepada siapapun itu orangnya ramah. Nomor 4, wareg. Nomor 4 ada kecap wareg atau seubeuh nu artinya kenyang. Dahar teh wareg, dahar teh seubeuh. Kalau sudah makan pasti kenyang. Sekarang kecap nomor 5, nyungkeun. Lemesna tina menta. Maksud artinya itu minta atau meminta. Nah, nyungkeun itu termasuk ke dalam bahasa halus. Sedangkan menta termasuk ke dalam bahasa Loma. Artinya sama, meminta. Kalimat pertama menggunakan bahasa lemes. Bu, tiasa abdi nyungkeun artos. Bu, apakah saya bisa meminta uang? Nomor kalimat kedua menggunakan bahasa Loma dari kecap menta. Man, bisa kuring menta bala-bala hiji? Man, coba saya minta bakwannya 1. Nah, di sini jelas berbeda. Kalimat pertama menggunakan bahasa halus karena di sini digunakan kepada seorang ibu yang lebih tua atau orang yang dihormati. Sedangkan kalimat yang kedua itu obrolan dengan sesama teman.
Jadi menggunakan bahasa Loma. Sampai sini bisa dipahami? Sekarang lanjut di halaman 92 aya kecap Widi. Widi lemesna tina izin. Artinya dalam bahasa Indonesia Widi itu izin. Nah, sama di sini. Widi dan izin di sini menggunakan bahasa halus dan bahasa Loma. Bahasa halusnya adalah kecap Widi dan bahasa Lomanya adalah kecap izin. Coba kalimat pertama di sini menggunakan bahasa Sunda yang bahasa halus. Abdi Widi ka bu guru enjing moal tiasa lebet sakola. Saya izin kepada ibu guru besok tidak bisa masuk sekolah. Nah, di sini kan dia izin kepada bu guru. Berarti bu guru ini adalah orang yang dihormati atau orang yang lebih tua, sehingga menggunakan ragam bahasa halus. Sedangkan kalimat yang kedua ini menggunakan ragam bahasa Loma. Karena di sini obrolannya atau kalimatnya merajuk kepada teman sebaya. Man, kuring izin isuk moal bisa latihan mengbal. Man, saya besok izin tidak bisa ikut latihan main bola. Nah, jadi jelas beda ya. Kalau bahasa halus digunakan kepada orang yang lebih tua atau orang yang dihormati, sedangkan ragam bahasa Loma digunakan kepada teman sebaya atau teman akrab. Sampai sini bisa dipahami? Sekarang lanjut untuk tugasnya. Nah, tugas ada di latihan soal halaman 91. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Jawabannya ada di paguneman obrolan barudak. Nah, jadi kalian baca dulu, pahami dulu isi percakapannya itu. Baca dulu dengan seksama, baik itu yang ada di buku paket maupun yang ada di terjemahan yang Ibu tampilkan. Setidaknya itu bisa membantu kalian untuk memahami isi percakapannya. Nomor 1, nomor hiji, ngarencanakeun naon barudak teh? Merencanakan apa anak-anak pada percakapan obrolan barudak? Nah, mereka itu sedang merencanakan apa? Nomor 2, kumaha watak ibuna Agus? Bagaimana watak ibunya Agus? Apakah galak? Apakah baik? Bager? Galak? Atau apa? Nomor 3, bakal kumaha mun urang bager ka batur? Akan bagaimana kalau kita baik sama orang? Akan bagaimana? Apakah kita akan dijauhi atau apakah nanti kita juga akan diperlakukan baik juga sama orang? Seperti itu. Nomor 4, saha nu hoyong gaduh sepuh sapertos ibuna Agus? Siapa yang ingin mempunyai orang tua atau mempunyai ibu seperti ibunya Agus? Siapa kira-kira? Apakah Susi, Irma, ataukah Roja? Nomor 5, kumaha akibatna mun urang goreng sangka kakolot? Akan apa akibatnya apabila kita berburuk sangka terhadap orang tua? Apakah mendapatkan pahala atau dosa? Seperti itu ya nak. Tugasnya ini dikumpulkan paling lambat hari Minggu ya. Hari Minggu.
pukul 12 siang. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun salah-salah kata dalam penyampaian materi hari ini. Mohon dengan sangat tolong dimaafkan. Tetap semangat PJJ, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita bisa bertatap muka kembali ya di sekolah, belajar seperti biasa, bertemu teman-teman, bertemu Bapak Ibu guru. Salam semangat, salam PJJ, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.